Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua di dalam melaksanakan amalan ibadah ini sebagai bentuk sebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan urang lajengkeun wae kajian urang dina kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Urang ayeuna dugi kana Kitabus Salam. Terakhir kita selesai tina pembahasan kitab Adabin Naum, masuk ke dalam babur ru'ya, dia bab tentang mimpi. Jantan kurang terus dibahasnya tentang bagaimana keharusan seorang beriman menghadapi mimpi. Jadi ada beberapa bentuk mimpi ya yang sebetulnya tidak perlu untuk kita ceritakan kepada manusia yang lainnya. Dan kita selesai dari bab itu. Sekarang masuk ke Kitabus Salam, babu fadlis salam wal amri bi ifsyaihi. Imam Nawawi beliau mengatakan dalam kitabnya Kitabus Salam, kitab tentang salam atau keselamatan. Kemudian beliau membawakan babu fadlis salam, bab keutamaan mengucapkan salam, wal amri bi ifsyaihi, dan perintah untuk menyebarkannya. Jadi di bab ieu Imam Nawawi seakan-akan ngajelaskeun ka urang sadayana tentang naon, tentang aya keutamaan ngucapkeun salam teh jeung aya parentah ya kanggo urang sadayana untuk nyebarkeun salam. Artinya salam adalah merupakan salah satu tahiyat atau penghormatan kaum muslimin ya, yang penting yang perlu untuk kita kita sebarkan. Taib. Kemudian Syekh mengatakan hadil kalimatu tatadammanul bara'atu min kulli afati wasyanati min kulli aibin. Kalimat assalam atau assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Hadil kalimatu tatadammanul bara'atu min kulli afat wasyanati min kulli aibin. Maka kalimat ini mencakup di dalamnya ada baro'ah, penolakan dari setiap penyakit dan penjagaan dari setiap yang menyakitkan atau aib yang tercela. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, keselamatan atasmu, atas kalian, berarti kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita ucapkan selamat kepadanya dia terjaga dari segala penyakit atau terhindar dari segala mara bahaya.
dari setiap yang perkara-perkara tercela. Walidzalika fal jannatu darussalam. Oleh karena itu surga dinamakan dengan apa? Darussalam, tempat keselamatan. Ya, surga, nama lain daripada surga adalah Darussalam, yaitu tempat keselamatan. Kenapa? Li'annaha darussalamati min kullil afat. Karena surga adalah tempat keselamatan dari setiap penyakit, dari setiap yang mengganggu, dari setiap yang tercela. Maka di dalamnya tidak ada sesuatu yang tercela di dalam surga itu. Bahkan tidur saja tidak ada dalam surga. Karena tidur itu tercela sebetulnya. Tidur itu adalah menunjukkan orang tersebut mempunyai kelemahan sehingga butuh tidur. Makanya Allah Subhanahu wa taala la sinatun wala naum, tidak merasa ngantuk dan juga tidak ingin tidur. Ngantuk saja tidak bagi Allah, kan terus terjaga. Karena ngantuk itu adalah termasuk sifat kurang dari manusia. Maka surga itu tidak ada tempat tidur di sana. Artinya bukan tempat untuk seseorang tidur di sana. Yang ada di dalam surga disebutkan Allah dalam surat Al-Furqan, khairun maqaman wa ahsanu makila. Surga itu adalah khairun maqama, sebaik-baik tempat, dan ahsanu makila, dan sebaik-baik tempat makila. Apa itu makila? Para ulama mengatakan makila adalah tempat qailulah. Ya. Qailulah itu adalah tempat berbaring beristirahat. Kapan qailulah itu dilaksanakan? Sesaat sebelum duhur. Sampai Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, kilu fa inna syaitana la takil. Berqailulahlah kalian karena sesungguhnya syaitan itu tidak qailulah. Artinya bukan tidurlah kalian sebelum duhur karena syaitan tidak tidur sebelum duhur, bukan. Qailulah ini bisa diartikan terlentang, istirahat. Bahkan seseorang tidur pun boleh diartikan dengan qailulah. Artinya qailulah itu adalah seseorang betul-betul beristirahat dari hiruk pikuk dunia atau pekerjaan. Maka kalau ada waktu kita sebelum duhur qailulah, dianjurkan qailulah. Ya, jadi Rasulullah SAW itu senantiasa qailulahnya itu sebelum duhur kecuali hari Jumat. Maka Rasul qailulahnya setelah duhur. Jadi kalau hari-hari biasa Rasul qailulahnya kapan? Sebelum duhur. Ya, tetapi hari Jumat, khusus hari Jumat Rasul setelah duhur qailulahnya. Ini menunjukkan qailulah adalah amalan yang Rasul sering melakukan itu. Ya, sering melakukan qailulah atau berbaring sesaat sebelum duhur. Dan ini manfaatnya besar ya. Manfaatnya besar, bisa mengembalikan tenaga. Dan itu bisa dicoba ya. Oh, santri mah nanti setelah duhur qailulahnya santri mah. Karena nanti ada jamnya ya. Jamnya setelah duhur, setelah makan baru qailulah. Setelah makan langsung istirahat ya biar gemuk. Jadi kalimat salam ini adalah sebuah kalimat yang mencakup di dalamnya ya semua bentuk berlepas diri seseorang dari penyakit atau sesuatu yang menyakitkan dan tercela. Maka tentunya kalimat ini besar sekali maknanya ya. Ketika seseorang mengucapkan salam kepada yang lainnya, assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Artinya kita mendoakan dia dengan keselamatan. Keselamatan dari apa? Dari apa saja. Keselamatan dari apapun yang bisa membuat seseorang tercela atau terkena penyakit. Itu makna dari kalimat salam. Taib. Kemudian setelahnya Imam Nawawi setelah menyebutkan bab Taib. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa huwa amanun minasyarri wa dhamanun minal harbi. Dan keamanan itu adalah kalimat salam ini adalah keamanan daripada kejelekan dan menjamin daripada peperangan. Artinya kehancuran. Jadi dengan kalimat salam tersebut ketika seseorang pergi ke sebuah peperangan kemudian dia kembali dikatakan dia selamat, dia salam. Artinya selamat. Walidzalika amarul Islam bidharihi wa isya'atihi wa nashrihi.
Maka oleh karena itu Islam ini memerintahkan agar kita menampakkan kalimat ini, bahkan menyebarkannya, ya, bahkan menyebarkannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Tapi ini dalam surat apa? Dalam surat An-Nur, ya. Dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki sebuah rumah ghairu buyutikum, yang mana rumah itu bukan rumah kalian, ya, yang mana rumah itu bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kita apa? Untuk memasuki sebuah rumah yang rumah itu bukan rumah kalian. Sampai apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian merasa apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kamu minta izin dan kalian mengucapkan salam kepada ahlinya, yaitu kepada apa? Kepada orang yang punya di dalamnya, yaitu kepada penduduknya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi, hadhihi adabu syar'iyyatun adaballahu biha ibadahul mu'minin. Maka ini adalah adab syar'iyah yang mana Allah memberikan adab, memberikan pelajaran kepadanya tentang adab ini kepada hamba-hamba yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka yang diajak, yang dikhitabnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. La tadkhulu buyutan, janganlah kalian memasuki rumah. Tapi di sini buyutan umum, rumah siapapun rumah itu. Tapi nanti kemudian ada pengecualian. Ghairu buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin, ya, dari pemiliknya, wa tusallimu ala ahliha, dan sampai kalian apa? Mengucap salam kepada pemiliknya. Faqad amarahum an la yadkhuluha alla yadkhulu buyutan ghairu buyutihim hatta yasta'dinu wa yusallimu ba'dah. Wa yanbaghi an yasta'dana thalatha marrat, dan sepantasnya seseorang yang mau meminta izin ke rumah maka dia mengucapkan salam 3 kali. Ya, ada batasannya. Untuk ya ma, assalamualaikum. Di rumah teh enggak ada yang jawab. Padahal di rumah tuh ada sebetulnya orang. Dia malas kedatangan tamu ini. Semah ini mah katanya. Ya. Ngahesekeun boga imah cenah. Mata teu dijawab-jawab. Assalamualaikum, terus we assalamualaikum. Karena tamunya tahu di dalamnya ada orang, dia enggak jawab-jawab gitu ya. Terus aja salam, padahal batasannya berapa kali? 3 kali. Berarti ketika dia tahu harusnya setelah 3 kali dia pergi, ya. Kalaupun tahu di dalamnya ada orang, berarti orang itu tidak ingin ketamu atau kedatangan tamu gitu ya. Apalagi nanti ada waktu-waktu yang seseorang tidak boleh bertamu ke dalamnya, ya. Waktu-waktu tersebut tentunya waktu di mana salasu auratil lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, 3 waktu yang di mana kalian sebagai aurat bagi kalian. Artinya antara suami dengan istrinya, ya, perlu beristirahat. Di malam hari di waktu Qailulah itu termasuk salah satu waktu yang nanti disebutkan dalam surat Al-Ahzab. Taib, fa in adzina lahu wa illan sarafa. Apabila setelah mengucapkan salam diizinkan, maka kalau tidak maka dia berpaling. Dia pulang sudah. Setelah mengucapkan salam 3 kali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Nur, fa idza dakhaltum fasallimu ala anfusikum. Apabila kalian memasuki rumah, maka ucapkan salam terhadap diri-diri kalian. Tahiyatan min Subhanahu wa ta'ala barakatan thayyibah. Dan sebagai bentuk kalimat yang berkah dan baik. Jadi kalau kita masuk ke rumah kita, kosong di rumah, ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebagai apa? Tahiyatan min indillah. Bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk apa? Mubarakatan thayyibah. Kalimat yang penuh berkah. Artinya apa? Artinya ketika kita masuk ke rumah kita sendiri, yang walaupun ada orang di dalamnya, kita assalamualaikum masuk ke rumah. Dalam riwayat disebutkan bismillah dulu, ya, hadis Aisyah itu seseorang masuk ke rumah mengucapkan bismillah, assalamualaikum. Walaupun nggak ada orang di rumahnya. Itu kalau rumah kita, ya.
idza dakhala al-mar'u ala ahli baitis salam alaihim wa afsha hadhihi tahiyyata thayyibatal mubarakah. Apabila seseorang masuk ke rumah, maka mengucapkan salam atas mereka dan menyebarkan dengan kalimat ini sebagai bentuk tahiyah, penghormatan, yaitu dengan kalimat yang thayyib dan penuh dengan berkah, kalimat yang baik ya, assalamu, keselamatan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah penghormatan tersebut bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya, aw rudduha, atau cukup dengan membalas saja. Artinya kalau orang lain mengucapkan assalamualaikum, maka kita jawab apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, kita jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang lain mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan yang lain? Tak ya, cek apa ya gitu. Terus nanti silih tambah atau gitu. Ya. Atau yang semisal kata Allah Subhanahu wa taala, atau balas dengan yang semisal ketika dia mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Cukup. Itu pun cukup. Kata Imam Nawawi, idza salama alaikumul muslimu faruddu alaihi afdhala mimma sallama. Apabila ada seorang muslim mengucapkan salam atas kalian, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Au ruddu alaihi bimithli ma sallam, atau balas dengan apa yang diucapkan salam kepadamu. Balas dengan yang semisal. Taib. Itu ayat yang kedua dibawakan oleh Imam Nawawi ya rahimahullahu taala. Kemudian ayat yang ketiga, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah datang kepadamu cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim yang mulia? Para tamu Nabi Ibrahim yang mulia itu para malaikat. Idza qalu alaihi faqalu salaman. Ketika mereka masuk ke Ibrahim, faqalu salaman, para malaikat tersebut mengucapkan salam. Qala salamun alaikum qaumun munkarun. Keselamatan bagi kalian wahai kaum yang mungkar. Artinya kaum yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Faragha ila ahlihi faja'a bijlin samin faqarrabahu ilaihi faqala ala ta'kulun. Ketika kemudian Nabi Ibrahim pergi ke istrinya dan membawakan apa? Dengan daging unta yang muda. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun, tidakkah kalian memakannya? Ya, karena Nabi Ibrahim tidak memakannya, malaikat tidak memakan itu. Ya. Di sini bentuk bagaimana kita melihat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang tukrimud dhaif ya. Tamu yang tidak dikenal tapi kemudian apa? Dihidangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ijlin ini, anak unta ya, dengan anak unta yang muda. Dan ini kebiasaan orang Arab, memang masya Allah mereka karim ya, memuliakan tamunya. Taib, itu ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian setelahnya dibawakan oleh Imam Nawawi beberapa hadis dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ana rajulan, bahwasanya seseorang, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayul islami khairun, Islam yang seperti apa yang baik? Qala tut'imut ta'am, maka Rasul mengatakan tut'imut ta'am, ya, memberikan makanan. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam. Ala man arafta, terhadap orang yang kamu kenal. Wa man la ta'rif, wa man lam ta'rif, dan terhadap orang yang tidak kamu kenal. Maka di sini ini hadis Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan haji. Karena haji itu justru mabrurnya setelah haji dilihat. Ya, setelah haji dilihat apakah dia seseorang yang bisa mempertahankan ketaatannya ketika haji sampai selesai hajinya, bahkan jauh dari waktu haji dia masih mempertahankan itu,
maka berarti dia bisa mempertahankan kemabruran hajinya. Taib. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, dua amalan yang mulia, ya, yaitu apa? Menyebarkan salam dan memberikan makan. Menyebarkan salam dan memberikan apa? Dan memberikan makan. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, akalat ta'amukumul abror, makanlah makanan kalian itu adalah orang-orang yang abror, orang-orang yang baik. Jadi hendaklah yang memakan makanan kalian adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Itu justru apa? Akan membuat harta kita lebih berkah. Ketika justru yang memakan makanan kita ini adalah orang-orang yang abror, orang-orang yang soleh, yang baik. Taib. Maka di sini dijelaskan oleh oleh Syekh rahimahullahu taala tentang apa? Tentang bahwasanya syiarnya para malaikat, ya, sebagaimana ayat yang tadi disebutkan, dan syiarnya orang-orang beriman, bahkan tahiyatnya, penghormatan orang-orang beriman nanti di surga adalah apa? Adalah dengan cara mengucapkan assalam atau assalamualaikum, ya. Dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Jadi penghormatan mereka di surga adalah ucapan salam. Jadi ketika saling bertemu mereka di surga itu saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Ini bentuk apa? Penghormatan ahlil jannah dan penghormatan orang-orang yang soleh, ya. Dan di sini beda dengan amalan yang lainnya. Ketika amalan yang lain seseorang dianjurkan menyembunyikan amalan, tetapi justru ifsa'us salam ini harus menyebarkan salam. Jangan kemudian aduh saya mah takut riya mengucapkan salam mining jempewe, enggak. Justru sebarkan salam. Justru apa? Sebarkan salam. Karena termasuk salah satu sebab yang akan menimbulkan kecintaan kita terhadap yang lainnya. Ya, jadi dengan menyebarkan salam justru apa? Akan membuat apa? Kita saling mencintai sesama sahabat kita, sesama apa? Kaum muslimin. La tadkhulul jannata hatta tuhibbu wa la tuhibbu la tadkhulul jannata hatta tahabu. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Sampai kalian saling beriman, sampai kalian beriman dulu. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Awal adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian ini tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian itu tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian saling mencintai? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara apa? Di antara kalian. Inilah penghormatan orang-orang beriman. Lain ini mati kajauhan, "Hei, Mas Bro, ke mana?" "Oi," gitu ya. Apalagi kita pakai jenggot, pakai gamis nih, pakai kopiah nih, nggak pantas. "Woi, ke mana, Bro?" Kalau mau bro-broan nggak apa-apa. Assalamualaikum, kefaluk Mas Bro misalkan. Teranaun gaul setik ya. Tapi tetap harus ada salamnya. Assalamualaikum dulu. Jadi jangan sampai kejauhan, "Woi," ya, ngangkat-ngangkat tangan. Bahkan ini termasuk kalau di dalam azkar ada beberapa penulis, salah satu ulama Yaman ya. Salah satu azkarnya ketika kita mengisyaratkan dengan tangan, "Hei," tanpa kalimat salam, itu bisa termasuk tahiyatnya orang-orang Yahudi seperti itu. Ya, tahiyatnya bentuk penghormatan orang-orang Yahudi. Saling sapa di antara mereka justru dengan mengangkat tangan. Kalau kita maka nggak boleh. Kalau memang terbiasa seperti ini maka dibarengi dengan salam. Assalamualaikum gitu. Ya, tidak cukup hanya dengan "Hey" sambil melambaikan tangan. Tapi dapat di akhir atau dibarengi dengan kalimat salam. Taib. Kemudian setelahnya hadis yang kedua dalam bab ini, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu taala Adam, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, qala, maka Allah berfirman, idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusun. Allah berfirman kepada Nabi Adam, pergilah engkau wahai Adam, ucapkanlah salam kepada mereka, ya, sekelompok dari kalangan malaikat yang sedang duduk. Fastami mayuhayyunaka, maka dengarkanlah olehmu apa yang mereka berikan penghormatan kepadamu. Tahiyat apa yang mereka berikan kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika, karena sesungguhnya itu adalah penghormatanmu dan penghormatannya keturunanmu. Faqala, maka kemudian Nabi Adam mengatakan assalamualaikum, faqalu assalamu alayka warahmatullahi fazaduhu warahmatullah. Muttafaqun alaih. Maka ketika Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum, maka mereka para malaikat menjawab assalamu alayka warahmatullah, keselamatan atasmu dan rahmat Allah untukmu. Ya, maka malaikat menambahkan dengan warahmat Allah dan rahmat Allah untukmu. Hadis ini sepakat Bukhari Muslim. Muttafaqun alaih. Taib, jadi ini termasuk tahiyat, ya, penghormatan dari zaman dulu, bahkan zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika bertemu dengan malaikat, saling menghormati dengan ucapan apa? Dengan ucapan salam, yaitu assalamu alayka atau assalamu alaikum. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, ada anjuran ketika kita bertemu dengan seseorang, satu orang yang kita ketemui, maka jawabannya assalamu alayka atau ucapannya assalamu alayka. Walaupun dengan assalamualaikum juga tidak apa-apa, ya. Assalamu alayka kalau dia sendiri, kemudian dijawab waalaikumsalam kalau dia sendiri. Kalau banyak assalamualaikum, kemudian mereka menjawabnya waalaikumsalam, sebagaimana di sini Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum, para malaikat menjawabnya waalaikumsalam atau assalamu alayka dengan domir khitab satu orang. Walaupun asal hukum jadi demikian, tetapi tidak mengapa, ya, kita kemudian memanggil atau mengucapkan salam walaupun sendirian, assalamualaikum, assalamualaikum ya akhi, ya, apa kabar, misalkan, ya, sendiri dengan assalamualaikum tidak mengapa, walaupun yang pantasnya adalah assalamualaikum. Ya, terkadang kita kalimat anta gitu, ya, kaifahaluka anta, apa kabarmu, kadang-kadang antum, kemana antum, tum gitu, ya, tentu nama ujung nama aku dipanggil tum, kemana tum. Jadi panggilan antum, padahal satu orang gitu, ya. Karena mungkin kita ini kita ini orang budaya timur biasanya lebih menghormati kalimat antum tuh untuk kalimat banyak, tapi ditujukan kepada satu orang. Harusnya anta, kemana anta? Tak, merintah pantasnya Allah alam. Akhirnya tum gitu, ya. Padahal kalau di Arab ya anta, ilaina ant, kemana kamu? Ya. Ketika kita justru mengucapkan ilaina antum, dia sendirian, orang Arab kaget, ya. Ya, kalau sendiri dengan anta, kalau dua antuma, kalau banyak baru antum. Tapi ini kebiasaan yang sebetulnya tidak merusak makna, ya. Ini hanya mungkin kita ini, apalagi ada seorang misalkan murid ke ustadznya, ustadz antum kaifahaluka gitu. Padahal sebetulnya nggak pantas juga dari i'rabannya. Ustadz anta kaifahaluka, kalau antum kaifahalukum gitu, ya. Tetapi sebetulnya tidak mengapa lah. Tapi ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ya, dalam jelasannya ini. Jadi sebaiknya kalau sendirian yang kita temui assalamualaikum sudah. Tapi kalau assalamualaikum pun tidak merusak makna, ya, tidak merusak makna. Apalagi kita budaya timurnya kuat gitu, ya, kental, menghormati gitu, ya. Apalagi mungkin dia lebih tua dari kita ke orang tua assalamualaikum gitu, ya. Atau kita ke lebih tua ilmunya, misalkan gurunya assalamualaikum kaifahalukum antum misalkan, ya, padahal dia sendirian. Ini sebetulnya kalau dari sisi bahasa tidak pas, tapi dari sisi adab bisa saja, karena al-adat ini kebiasaan, ya, adatul muhakkamah, adat ini kebiasaan bisa menjadi hukum selama tidak menyelisih dalil, ya, tidak mengapa.
Taib. Itu hadis yang kedua. Di dalam hadis yang tadi disampaikan, bayanu anna Allah Ta'ala allamahu kaifatas salam id annahu makana ya'rifu syai'an hatta allamahu Allah. Dalam hadis ini penjelasan bahwasanya Allah yang mengajarkan kepada Nabi Adam tentang bagaimana mengucapkan salam, penghormatan dengan assalamualaikum ini. Karena itulah ya Nabi Adam alaihissalam langsung diajarkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, saya akan menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi ini adalah dari kalangan manusia, itu Adam. Apa kemudian kata para malaikat? Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Ya Allah, apakah Engkau hendak menjadikan seorang pemimpin di dunia ini adalah orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah tersendiri ketika kenapa menjadikan manusia yang jadi pemimpin di muka bumi ini. Salah satunya adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan ilmu nama-nama kepada Nabi Adam semuanya. Ya, kemudian anbi'hum bi asma'i in kuntum shadiqin. Coba kabarkan kepadaku nama-nama itu ya malaikat kalau kamu benar. Kalau kamu lebih pintar dari Adam. Akhirnya malaikat mengatakan la ilma lana. Ya, kami tidak mempunyai ilmu tentang itu. Artinya apa? Artinya ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam salah satunya juga assalamualaikum. Ucapan salam ini langsung Allah yang mengajarkannya. Dan dengan ilmu inilah kemudian apa? Allah angkat derajat Nabi Adam alaihissalam sehingga dijadikan khalifah di muka bumi ini. Maka salah satu sebab yang menjadikan seseorang pemimpin di muka bumi adalah ilmu. Ya, makanya ilmu ya sebagai apa? Sebab terangkatnya derajat manusia. Dengan apa? Dengan ilmu. Nabi Adam alaihissalam diangkat derajatnya oleh Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, ada malaikat, ada jin, ada iblis ya. Ketika itu tapi Nabi Adam alaihissalam kemudian semuanya diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Artinya ilmu adalah salah satu sebab yang mana akan terangkat derajat seorang manusia ya, akan terangkat derajat seorang manusia. Taib. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam hadis tadi ya, yang percakapan antara malaikat dengan Nabi Adam alaihissalam, ada syariatan ditambahkannya apa? Tambahan dari kalimat salam bagi orang yang memulai salam. Jadi ketika orang lain mengucapkan salam, maka kita dianjurkan untuk menjawabnya dengan lebih. Menjawabnya dengan lebih. Jadi mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain. Jadi ketika kita bertemu dengan orang lain ya, kita bertemu dengan muslim yang lainnya, siapa yang mengucapkan salam ini hukumnya sunnah. Maka siapa yang pertama mengucapkan salam, dia adalah orang yang paling bertakwa kata Rasulullah. Ketika ditanya ya Rasulullah, siapa yang paling dahulu mengucapkan salam, maka atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Dan hukum mengawali salam ketika bertemu ini hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam ketika diucapkan hukumnya wajib. Jadi kalau kita ketika bertemu dengan saudara kita yang lain tidak mengucapkan salam, itu nggak dosa sebetulnya. Tetapi apa? Terluput dari kita keutamaan yang banyak. Ya, hukumnya sunnah. Tapi ketika saudara kita mengucapkan salam kepada kita, maka wajib bagi kita apa? Untuk menjawabnya. Bahkan dianjurkan untuk menambahkan jawabannya dengan warahmatullah dan atau wabarakatuh. Tapi itu hadis yang kedua ya dalam bab ini. Itu tadi yang bisa kita bahas ya malam ini. 3 ayat dan 2 hadis yang berkenaan dengan babus salam, salam wal amri bi ifsyaihi, bab keutamaan salam dan anjuran untuk menyebarkan salam.
Wallahu a'lam bishawab. Itu saja bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.